buat tambal ban tuh ya, buat tambal bannya, cairannya kalau emang mau pakai cairannya. Tapi kalau teman-teman mau capek sedikit nyari gitu, nyari di mana letak pakunya atau lobangnya, teman-teman bisa pakai ini nih. Kalau saya bawa ini nih, tapi ya ini bisa pakai yang begini, bisa pakai yang macam-macam lah tuh ya, bisa pakai yang gini. Jadi ini tuh buat seperti mur skrup yang nanti tinggal disekrup aja, jadi dia nutup si lobangnya gitu. Ini bisa pakai gini atau bisa juga pakai yang itu, yang tambal ban yang tubeless itu ya, yang ditarik. Waspada, jangan mentang-mentang kayak gini seolah-olah udah disupirin terus ya udah kita santai gitu, nggak bisa juga. Jadi tetap harus waspada teman-teman. Nih mobil di depan mulai kencang, kita juga ikut kencang. Mobil di depan pelan, nah ini udah mulai macet di depan, dia juga pelan juga. Jadi adasnya bisa kita andelin banget gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, teman-teman, mohon maaf lahir dan batin ya. Kita hari ini hari kedua lebaran teman-teman. Hari kedua lebaran kita mau melakukan trip ke kampung. Sekarang jam setengah 6 pagi. Ini baru banget keluar perumahan ya, komplek perumahan. Kita mampir di Alfamidi. Nggak tahu nih, jam setengah 6 udah buka loh Alfamidi nih. Kita lagi nyari sesuatu dulu di Alfamidi. Kita bawa Omoda E5 teman-teman. Udah lama nggak ngevlog tentang Omoda E5. Kita coba trip kita kali ini. Ya ini sebenarnya pulang kampung sekaligus jalan-jalan lah gitu ya. Sekaligus jalan-jalan. Sekaligus juga kita bikin kontennya, karena udah lama nggak bikin konten jalan-jalan sama si Omoda E5. Nah kita coba spill ya. Jadi lebaran kali ini kita coba bawa mudik, bawa jalan-jalan. Berapa konsumsinya, berapa kilometer kita udah lalui gitu ya. Nanti kita spill semuanya ya, seperti apa sih Omoda E5 ini gitu ya. Sembari mungkin nanti kalau emang kita mau lewatin jalur-jalur yang seperti apa, saya juga nggak tahu juga. Kita sih rencana mau ke Jogja teman-teman. Kita mau ke Jogja, ya, kita kulineran aja lah di Jogja nanti, sekaligus ya jalan-jalan sedikit. Ya udah begitu teman-teman. Oke ya, ikutin terus teman-teman. Kita bawa Omoda E5, kita coba lagi ambil konten lah tentang mobil listrik si Omoda E5 ini. Gimana konsumsi listriknya, konsumsi konsumsi SPKLU-nya nanti, berapa ngecasnya dan segala macam, nanti kita spill ya. Oke, begitu aja dulu guys. Moga-moga perjalanan kita nanti lancar di jalan sampai pulang lagi ke rumah. Mohon doanya sekali lagi, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin ya buat teman-teman semua ya. Oke guys, kita sekarang sebelum berangkat kita trip A, trip B-nya kita coba nolin gitu ya, biar gampang nanti perhitungannya. Sama juga yang kita perlu riset ya, selain trip A, trip B, mungkin kita kasih ya konsumsi baterainya start dari rumah nih berapa persen gitu ya. Oke teman-teman, kasih unjuk. Nah ini ya. Nah teman-teman mungkin nggak tahu nih kelihatan nggak nih, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini trip A ya. Ini trip A-nya, coba saya zoom. Ya zoom dulu, oke. Nah di sini trip A-nya saya coba reset ya. Kita coba reset. Oke, trip B-nya coba sekarang kita ke trip B ya. Nah ini teman-teman, trip B-nya saya reset juga ya. Kita coba reset. Oke, trip B-nya udah 0 ya teman-teman ya. Udah 0. Terus kita coba lagi. Ini TPMS-nya oke semuanya. Nah ini ya, ini juga trip A-nya nggak tahu bisa di reset nggak sini kalau average-nya ya. Kayaknya nggak bisa ya. Average-nya ini nggak bisa teman-teman. Jadi trip A-nya ini kalau trip A kan dia cuma untuk berapa jam kita sudah berkendara ya, beda ya. Jadi yang kita pakai berarti nanti trip B-nya nih. Nah ini ya, trip B-nya ya. Jadi tripnya berapa kilometer, nanti juga ada average-nya juga berapa kilometer per jam juga. Oke, nah sekarang kita start itu dari ini teman-teman, 96% ya. Baterai kita tuh 96% ini di bawah sini. 96%, atau kita bisa lihat di sini. Di sini ya, kita kasih lihat di energi. Mana nih energi? Nah, itu ya, 96% ya.
Jadi kita mulai dari 96%. Oke guys, gitu ya. Mohon doanya semoga perjalanan mudik kita gitu ya, perjalanan kita pulang ini nanti kita juga mau ya kulineran, kita mau jalan-jalan di seputaran Jogja ya. Ya, tuh lihat sama bocil-bocil semua tuh. Di seputaran Jogja mungkin. Nanti kita spill kita kemana aja, terus kita pokoknya ingat ya, dari rumah kita 96%. Terus tripnya udah kita kosongin, nanti kita berhenti di SPKLU mana, berapa konsumsi biayanya dan segala macam. Karena udah lama nih kita nggak pakai Omoda E5 untuk trip jalan-jalan gitu ya. Udah lama karena kemarin selalu pakai BYD terus, selama ada BYD M6 ya udah, karena muat banyak kan, ya udah pakainya BYD M6. Nah sekarang kita pakai si Omoda E5 lagi. Begitu guys ya, ikutin terus. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya. Semoga kita diberi di hari Fitri ini diberi ampunan dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya. Amin. Oke guys, gitu dulu ya. Halo guys. Kita masih di jalan. Ternyata kena macet juga, teman-teman. Tadi dari masuk tol Sawangan sampai ke ini KM berapa ya? Ini kurang lebih sekitar KM 140-an teman-teman. Itu lancar aja itu, pokoknya lancar aja. Paling ya macet di gerbang-gerbang tol kan. Nah sekarang udah di KM 140-an, padahal ini macet total, udah nggak bergerak teman-teman. Lihat nih, 4 jalur kita nggak bergerak sama sekali. Dan kalau ngeliat dari map tuh panjang merahnya tuh sampai berapa kilo ya, mungkin sekitar 6 kiloan. Nah ini udah mulai bergerak lagi dikit-dikit, bergerak berhenti. Tapi lebih banyak berhentinya dibanding bergeraknya teman-teman. Tadi kita jos terus, kita nggak irit-iritan. Pokoknya nih jalan anggap aja bawa mobil ice gitu, pokoknya normal aja. Lari tadi 120, 130, 120, 130, pokoknya gaspol terus aja teman-teman. Sekarang posisi kita udah jalan kurang lebih hampir 2 jam, 1 jam 59 menit, hampir 2 jam. Kalau ngelihat tripnya udah 170 kilo, sudah 170 kilo. Rata-rata itu kecepatannya di 100 km per jam. Terus kalau ngelihat temperatur ban semua aman, TPMS juga aman semuanya. Terus menghabiskan 17,5 kWh teman-teman, menghabiskan 17,5 kWh per 100 km. Ya hitungannya sih lumayan irit lah masih ya. Kalau ngeliat di dashboard, baterai 45%, tinggal 45% dan masih bisa ranknya itu 191 km. Kalau di sini 140, KM 140 mungkin kita nanti berhenti di KM 229 ya, 226 itu ada rest area di situ di Cirebon, jadi kita kayaknya mampir di situ. Jadi kurang lebih sekitar 226 40 kiloan lagi. Sorry. Ini 140 226 80 kiloan lagi lah sekitar. Tapi ranknya masih 191, jadi masih aman. Begitu teman-teman. Tadi enak banget, lancar. Aduh gaspol-gaspolan gitu kan. Ternyata sekarang macet, nggak gerak nih sama sekali tuh. Gerak paling cuma 1 mobil, 2 mobil gerak lagi gitu. Nggak tahu nih di apa nih macetnya, di rest area apa kali atau gimana, saya juga nggak tahu nih teman-teman. Nah ini bergerak lagi dikit. Aduh malah nggak gerak nih sini. Tuh baru mulai gerak. Buat teman-teman nih, kalau kita kasih tips ya, mungkin teman-teman yang baru banget bawa mobil listrik, keluar kota gitu kan, baru bawa mobil listrik buat pulang kampung, keluar kota atau baru punya mobil listrik gitu ya. Mungkin pasti akan takut, biasanya begitu. Soalnya banyak, saya aja selama hampir 10 hari sebelum Lebaran tuh banyak banget tuh teman-teman yang ada yang telepon, ada yang japri, nanya-nanya tipsnya seperti apa bawa mobil listrik gitu kan. Banyak banget tuh. Mungkin kenal dari YouTube atau dari Instagram, dia DM di Instagram juga ada juga tuh. Ya pertama sih teman-teman ya, kalau bawa mobil listrik dipastikan bahwa teman-teman satu punya aplikasi kan, pasti punya aplikasi untuk ngecas mobil kan. Jadi aplikasi itu kalau bisa punya 2 teman-teman.
aplikasi PLN Mobile dan aplikasi Charge In ya. Tapi memang sekarang ini Charge In nggak tahu kenapa itu hilang dari peredaran Google Play Store dan dan App Store. Jadi saya nggak tahu, mungkin dulu PLN waktu bikin menganggap PLN Mobile itu belum siap atau belum bagus gitu ya. Makanya dibikin dulu Charge In, tapi setelah PLN Mobile udah bagus mungkin akhirnya di take down mungkin Charge In-nya. Tapi saya masih bisa pakai, buktinya yang udah pernah install bisa pakai. Jadi better sih punya dua. Saya nggak tahu bagaimana caranya untuk dapetin aplikasi yang Charge In. Kenapa saya bilang punya dua? Karena terkadang PLN Mobile suka down. Sebenarnya bukan PLN Mobile-nya mungkin yang down, tetapi lebih ke arah kan aplikasi PLN Mobile kan pasti pakai third party kan untuk buat bayar-bayarnya kan, bisa OVO, bisa GoPay, bisa apalah itu pokoknya apa itu namanya, Dana lah atau apapun lah gitu. Nah itu kadang-kadang teman-teman, kadang-kadang dia itu mungkin pihak ketiganya yang lagi down, misalkan OVO-nya lagi down, teman-teman kan akhirnya jadi nggak bisa bayar atau nganggapnya bukan nggak bisa bayar karena OVO-nya down atau GoPay-nya yang lagi down, akhirnya si PLN Mobile seolah-olah jadi nggak mau nerima pembayaran kan gitu. Akhirnya seolah-olah kok nggak mau ngecas, terus nyalahin PLN Mobile-nya. Nah kadang-kadang suka begitu. Tapi kalau kita punya aplikasi yang lain, kita bisa coba pakai aplikasi yang lain atau metode pembayarannya yang dicoba dengan yang lain. Misalkan OVO kok nggak mau ya, pakai GoPay kali atau pakai apapun atau pakai saldo PLN Mobile-nya sendiri juga bisa juga. Nah itu tipsnya. Terus yang kedua, ya teman-teman siapin tuh tools. Kayak tadi saya juga mau berangkat, nyiapin dulu pompa ban misalkan gitu ya. Terus buat tambal ban tuh ya. Buat tambal bannya, cairannya kalau emang mau pakai cairannya. Tapi kalau teman-teman mau capek sedikit nyari di mana letak pakunya atau lobangnya, teman-teman bisa pakai ini nih. Kalau saya bawa ini nih. Tapi ya ini bisa pakai yang begini, bisa pakai yang macam-macam lah tuh ya, bisa pakai yang gini. Jadi ini tuh buat seperti mur skrup yang nanti tinggal disekrup aja. Jadi dia nutup si lubangnya gitu. Ini bisa pakai gini atau bisa juga pakai yang itu yang tambal ban yang tubeless itu ya, yang ditarik itu, yang pakai lem gitu. Nah bisa seperti itu. Terus juga tools-toolsnya ya tadi, misalkan kayak dongkraknya buat dongkrak sendiri. Nah, kecuali kalau teman-teman mau pakai yang cairan itu ya, cairan tire repairing kitnya itu. Nah itu bisa juga sih, nggak perlu pakai dongkrak kalau itu. Terus segitiga pengaman ya, pokoknya tools safety lah ya, itu disiapin. Terus apa lagi ya? Yang ketiga mungkin kalau memungkinkan bawa portable charger ya dibawa. Suatu saat misalkan mampir-mampir di mana yang mau ke restoran atau kemana, bisa mampir atau ke hotelnya nggak ada di daerah hotel, ke perkampungan, namanya di kampung kan nggak ada SPKLU, mungkin bisa ngecas di hotel seharian. Tapi kadang-kadang ya charger itu ada yang harus pakai grounding. Jadi kalau bawa charger portable tapi kalau di tempat chargernya sana juga nggak ada groundingnya, percuma juga, nggak bisa pakai juga. Tapi nggak apa-apa dibawa, nggak ada salahnya dibawa juga yang portable charger itu. Terus apalagi ya yang teman-teman perhatiin itu ya, tekanan ban sebelum berangkat, tekanan bannya udah sesuai apa belum semuanya gitu ya. Nah tipsnya lagi, misalkan teman-teman udah tahu nih rencana mau berhenti kayak saya nanti di 226 gitu kan, kayak saya nih mau berhenti 226. Nah teman-teman lihat nanti mungkin sekitar 50 kilo sebelum di 226 tuh teman-teman udah buka aplikasi itu. Nah, metode bantuan, tolong bukain aplikasinya itu kan bisa kelihatan nanti apakah di 226 rest area 226 itu berapa banyak ada SPKLU. Dari situ available apa enggak, apalagi in use semua, lagi dipakai semua. Kalau teman-teman lagi dipakai semua, ya better sebelum 226, misalkan di 213 tuh ada misalkan, ya kita mampir di 213-nya karena kita tahu di 226 udah pasti penuh karena in use kan. Atau lanjut ke 379. Nah itu juga bisa juga. Jadi ya teman-teman lihat aja di list kan pasti ada nanti 226 atau ada next area di next areanya tuh berapa lagi. Cari mana yang tidak lagi terpakai, yang benar-benar lagi in use gitu ya. Nah itu juga penting juga, teman-teman harus pantau tuh. Jadi jangan mentang-mentang mau ke 226 langsung aja 226 tanpa mantau aplikasi. Nah takutnya di sana lagi pakai dan baru banget orang-orang mulai juga ngecas gitu. Jadi akhirnya teman-teman nungguin di sana lama gitu kan. Sayang, dibanding nungguin lama mendingan berhenti sebelum rest areanya atau sesudah rest area yang kita mau tuju.
Jadi biar kita, tapi tetap dikalkulasi ya, dikalkulasi berapa range-nya antara jarak yang kita mau lewatin masih ke cover nggak sama range baterai kita gitu. Itu juga tipsnya juga. Terus apa ya? Yang jelas sih kalau udah biasa bawa mobil listrik sih nggak ada takutnya, maksudnya nggak takut khawatir, aduh nanti kehabisan nggak ya atau gini. Tapi kalau baru-baru pertama biasanya begitu, dikit-dikit ada SPKL maunya berhenti, biasanya gitu. Terus ya kalau yang baru-baru pertama jangan kebut-kebutan lah, bawa yang santun-santun aja di bawah 100 gitu ya kalau mau irit-iritan ya. Tapi kalau udah ngerti cara bawanya bagaimana supaya irit, itu biasanya suka ada teman-teman itu kan bisa monitor ya, berapa sih power yang dikeluarin sama motornya gitu, teman bisa mantau tuh. Oh, berapa persen baterai power yang dikeluarin, itu saya maintain di bawah 20% misalkan powernya itu. Atau kalau teman-teman di mobilnya hanya ada tampilan ampere, oh berarti jangan sampai lebih dari sekian ampere gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa mantau di situ. Jadi kaki teman-teman kalau waduh udah kelebihan, lepas kan dia energi recovery-nya main kan. Dia ngisi sebentar, teman-teman gas lagi dikit, tapi dipantau tadi, di maintain jangan sampai lebih dari itu. Biasanya irit tuh, bisa irit kayak gitu. Kalau saya tadi karena emang lagi gas, kan udah biasa bawa mobil listrik, jadi gaspol-gaspolan aja lah. Kita tahu prediksi kita sampai di rest area ini pasti ngecas atau ini ya gitu. Jadi kalau udah biasa sih mungkin bebas aja. Tapi biasanya orang-orang yang baru-baru pasti akan khawatir, aduh macet kayak gini nih, ngeri dia nih, aduh habis nggak ya? Nggak sih, nggak khawatir, karena ngabisin 1% tuh kalau di mobil listrik tuh lamanya bukan main gitu. Mungkin 1 jam kita ber AC gini baru kurang 1% gitu. Jadi aman sebenarnya kalau untuk mobil listrik. Begitu guys. Jadi apa ya tipsnya? Nggak sulit sebenarnya, sama aja pakai mobil listrik mah, nggak ada yang spesial gitu ya. Paling tadi aplikasi yang jelas, paling kita harus melek teknologi, melek aplikasi gitu. Jadi harus tahu rest area mana, terus buka dari sekarang, lihat ke depan bagaimana, baca range-nya, masih ada berapa baterai kita, paling gitu aja teman-teman. Terus tadi aplikasinya disiapkan, kalau bisa ada beberapa aplikasi, atau kita punya metode pembayaran, harus jangan cuma misalkan saya punya GoPay doang, nggak punya OVO ya jangan. Kalau bisa ada OVO juga, ada link aja, ada. Jadi kita punya semua itu. Jadi kalau link aja lagi down, kita pakai OVO-nya atau pakai GoPay-nya. Kadang orang awam, saya nggak bisa nih mas, GoPay nggak bisa, padahal GoPay-nya lagi down nih di area Cirebon, saya nggak tahu lah mungkin gitu ya. Tapi yang jelas nggak mau GoPay-nya. Nah kalau pakai OVO, pas pakai OVO bisa. Jadi memang hubungan terparty terhadap si PL Mobile-nya kan juga ada sistem kan gitu. Jadi ya kadang ya kita coba gitu beberapa kemungkinan itu gitu. Terus apa ya? Ya gitulah sementara ya teman-teman ya. Ini kayaknya udah mulai mau jalan-jalan merayap lagi. Nanti kita sambung lagi ya di jalan ya. Mudah-mudahan nanti SPKLU-nya nggak begitu ramai atau kosong. Kita bisa ngonten lagi nanti di sana. Oke guys, gitu dulu guys. Halo guys, kita udah sampai di rest area 228, bukan 226 salah 228 di Cirebon ya. Alhamdulillah kita udah sampai. Tadi kita lihat dari SPKLU udah 20 kilo yang sebelumnya available yang 200 kW ya teman-teman. Jadi kita masuk sini gitu. Tuh di depan kita udah ada SPKLU-nya. Di sini ada banyak ya teman-teman ya. Makin banyak. Kalau dulu hanya ada berapa nih? 2 belalai, sekarang di belakangnya juga ada tuh ABB. 2 belalai juga. Jadi enak sekarang ini banyak SPKLU dan kosong tuh. Berapa belalai itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 belalai nggak ada yang make. Nggak ada yang make sama sekali. Alhamdulillah kita sampai. Kita mau istirahat dulu ya, karena masih jam 9:53. Baterai di sini itu 24%, sisanya masih ada range 101 km teman-teman. Ya udah kita kasih lihat, nanti kita kasih lihat ya. Teman-teman tuh baterai sisa 24% ya. Kalau lihat di sini rata-ratanya 15,6 kWh per 100 km ya tripnya. Kita lihat. Kita baru jalan 253 kilo. Rata-rata 62, macet. Jadi teman-teman, sebentar. Balik kameranya. Jadi teman-teman, dari rest area dari KM 140 ya. 140 itu sampai berapa tadi ya? Sampai 200-an lah. Bayangin berarti 60 kilo macetnya. Luar biasa nggak? 60 kilo macetnya teman-teman.
Ampun. Oke lah, sekarang kita ngecas dulu aja ya. Udah di SPK dulu, kita ngecas dulu teman-teman. Oke guys, kita udah bisa ngecas ya. Sekarang kita start dari 24%, masuk 71 kW ya. Daya yang masuk 71 kW teman-teman. Oke, yuk kita tinggal istirahat dulu ya, makan-makan dulu ya. Teman-teman, kita kan di 228 ya. Nih saya update ya, di 228 ini ada yang CCS2 yang 200 kW-an nih teman-teman ya. Ini ada Type 2 juga. Nah ini ada yang baru juga nih. Nah ini yang baru tapi cuman AC aja ya. AC Type 2 ada 2. Ini ABB 50 kW. Tuh dia ada CHAdeMO sama CCS juga. Terus di sini juga ada juga tuh. Ini kayaknya 25 kW ya. Kalau ngeliat dari kabelnya kecil 25 kW-an. Jadi tambah banyak ya. Tambah banyak tuh. Nambah lagi di situ tuh. Itu yang baru. Dulu kita di sini doang loh nambahnya di belakang ini. Ternyata kan tambah lagi tuh. Makin banyak ternyata ya infrastrukturnya nih. Luar biasa PLN. Oke guys, gitu ya update-nya ya di rest area 228 nih di Cirebon ya. Halo guys. Kita baru aja selesai ngecas. Di sini kita cuman butuh waktu sekitar berapa? 29 menit teman-teman. Tadi kita makan, ke toilet, makan cuma 29 menit dan baterai dari 24% tadi kita ngecas kan. Sekarang sudah 95%, sudah bisa jalan lagi 406 km lagi dengan Omoda i5. Oke. Kita mau menuju ke Yogyakarta. Mungkin nanti ini karena sekarang jam 11 siang. Jam 11 siang di rest area ini. Nah, mungkin nanti kita mau mampir mungkin di 379 teman-teman. Kan di rest area 379 ada ya. Di situ ada di daerah Weleri atau Batang itu. Nah, apakah kita mau sholat di situ? Sholat kan kalau jarak 379 sekarang kan di 228. 228 ke 379 itu berarti berapa ya? 228 ke 379. Kurang lebih sekitar 150 kiloan lah anggap gitu ya. Sekitar 151 kilo. Nah 151 kilo itu ya pas lah kalau kita 1 jaman setengah lah gitu ya. Kalau kita bawanya 100 berarti kan 1 jaman setengah sampai di sana. Jadi pas waktunya sholat zuhur. Jadi kayaknya kita mendingan nanti sholat zuhurnya di sana. Karena sekarang masih jam 10 lewat 58. Jadi anggap jam 11. Berarti ya sampai sana pas gitu teman-teman. Oke, tadi di sini dari 24 ke 95% itu butuh waktu 29 menit aja gitu teman-teman. Dan biayanya berapa tadi ya? Biayanya saya kasih lihat dulu sama teman-teman ya. Di sini ada tadi ringkasannya. Biayanya itu 124.000 teman-teman. Jadi saya ngisi di sini 124.000. 124.000 ya. Sebenarnya tadi kalau waktu baru pertama kali kita mau start itu 124.000 tuh kayaknya 24.000-nya aja buat adminnya doang deh. Kayaknya gitu. Karena tadi biaya apa tadi tuh? Biaya apa tadi bahasa-bahasa tadi tuh? Jadi intinya biaya adminnya, terus PPN-nya mungkin dan segala macamnya tuh jadi 24.000 mungkin itunya doang kayaknya teman-teman gitu. Jadi sebenarnya ngisi murninya cuma 100.000 mungkin gitu ya. Oke. Kita sekarang menuju ke ini keluar rest area aja macet. Bayangin aja ini baru mau keluar nih, tuh masih di rest area ini, mau keluar rest areanya macet teman-teman. Tadi kita dari KM 140 sampai KM 220 lah, anggap aja. Kita ke sini tuh lancar-lancar tuh 8 kiloan tuh, udah mau menuju ke sini. Berarti dari 140 ke 220 berapa? 80 ya, 80 kilo. 80 kilo macet, diem, ntar jalan sebentar, diem, jalan lagi sebentar gitu teman-teman. Tapi ya udah nikmatin aja, namanya juga momen apa lebaran ya kayak gini ya. Oke guys, sampai ketemu di 379 ya. Nggak tahu sampai berapa. Saya mau bawa santai apa saya mau ya, saya kebut-kebutan, bukan kebut-kebutan ya, maksudnya jalan normal lah, lari 100, 120, 100, 120 ya paling gitu aja lah. Orang sekarang SPKL udah banyak, ngapain kita irit-irit gitu kan. Udah, pokoknya cas aja. Sekali ngecas juga cuma 124.000 kan gitu. Sebenarnya kalau kita lihat ya, coba kita pakai tadi mana Android Auto-nya. Kita masuk Android Auto teman-teman. Aduh, salah ya, tadi belum dikonek kabelnya. Gak apa-apa nih. Kita lihat. Nih, jaraknya itu 331 kilo lah, berapa? 331 kilo ya. Menuju ke hotel saya di Jogja ya teman-teman ya, itu 331 kilo.
Sedangkan jarak range kita aja nih, range di Omoda ini 94% nih sekarang. 94% itu 405. Nggak perlu ngecas sebenarnya sampai Jogja bisa. Nggak perlu ngecas lagi sampai Jogja harusnya bisa. Tetapi karena kita tadi mau sholat, istirahat dulu di 379, pas jamnya sholat udah kita sembari ngecas lagi aja nanti, nggak apa-apa gitu. Karena kan kalau tadi 331, 405 kan masih ada sekitar 60-an kilo ya. Anggap aja ditambahin 331 kalau tambah 30%, kurang lebih sekitar hampir 400 kilo juga sih. Kalau ditambahin sekitar 20-30%, hampir 400 kilo juga. Jadi ya pas-pasan banget lah gitu. Jadi dibanding kita pas-pasan, udahlah kita ini aja, kita ngecas sembari istirahat sholat nanti di 379. Oke guys, gitu dulu ya teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di KM 290. Tadi kita sesuai planning, kita mau ke KM 379. Jadi kurang lebih sekitar 80-an kilo lagi. Sekitar 87 ya, 87 kilo lagi karena kita di 290. Kita akan mampir di sana sembari sholat karena di sini sudah jam 11:41, jadi kayaknya pas. Mungkin sekitar setengah jam atau ya anggap setengah jaman lagi lah sampai di sana teman-teman, atau 40 menit lagi sampai. Saya mau informasi ini ya. Jadi dulu pertama-tama kali mobil Omoda i5 keluar gitu kan, itu kan kita tes kan sampai ke Bali kan. Kita tes sampai ke Bali, kita cobain fitur ADAS-nya. Levelnya ADAS-nya memang si Omoda i5 ini kan memang sudah level 2.5, level 2,5 gitu ya. Itu smooth banget teman-teman. Ini terbukti saya kebetulan ini jalan kan lagi padat ya. Jalan lagi padat. Saya tinggal follow mobil depan aja. Di sini kurang lebih kecepatan sekitar 90 kpj teman-teman. 90 kpj, saya ngikutin mobil depan aja karena ini memang jalur lagi padat ya, karena rame. Terbukti nih, jadi apa, ADAS-nya smooth, terus apa namanya tuh, apa ya, mumpuni lah kalau bisa dibilang tuh mumpuni teman-teman. Ada beberapa mobil yang saya coba di mobil-mobil listrik yang lain gitu ya, itu kalau apa, kalau misalkan tiba-tiba ada mobil masuk di depan kita, aduh dia ngeremnya mendadak gitu kan, atau nggak enak lah gitu. Ini di depan ada Tigo Cross yang baru tuh, ada Cherry juga, Tigo Cross yang baru teman-teman tuh. Jadi baik lagi ya, ADAS-nya ini tuh luar biasa teman-teman. Jadi memang masih saya andelin. Kalau di perjalanan jauh gini, di tol gini, kita enak banget. Jadi kita serahin ke ADAS-nya sini, walaupun memang tetap kita harus waspada, tetap under control kita, tapi ya ini buktinya kita masih bisa andelin teman-teman. Dulu kita sempat takjub ya sama Omoda i5 ini karena memang ADAS-nya tuh pokoknya bagus banget, sigap, bagus gitu ya. Nah, udah lama kan saya nggak pakai Omoda i5 kan, ini kita coba lagi di tahun ini, kita pakai buat apa? Buat liburan lebaran gitu. Kita pakai masih oke aja tuh. Jadi ADAS-nya masih mumpuni ya, masih bagus. Line keeping assist-nya bagus, terus jaga mobil depan sama mobil kita ini juga bagus gitu. Sensor-sensornya apa, rear cross traffic alert-nya juga main, RCTA-nya juga main teman-teman. Jadi kalau ada mobil dari samping, itu semuanya belakang sensornya masih pada main. Jadi luar biasa nih. Jadi buat teman-teman yang pakai Omoda i5, pokoknya pasti akan nyaman kan, merasa nyaman kalau lagi jalan jauh, terutama kalau lagi di tol begini kan. Jadi kita masih bisa, ya walaupun tetap sigap ya, tetap harus waspada. Jangan mentang-mentang kayak gini seolah-olah udah disupirin, terus ya udah kita santai gitu, nggak bisa juga. Jadi tetap harus waspada teman-teman. Nih mobil di depan mulai kencang, kita juga ikut kencang. Mobil di depan pelan, nah ini udah mulai macet di depan, dia juga pelan juga. Jadi ADAS-nya bisa kita andelin banget gitu. Jadi kita masih bisa santai, bisa nyemil,
Ya nggak deh. Tidur dia. Kirain dia lagi dengerin. Kirain lagi dengerin teman-teman. Makanya sengaja ngobrol begini kan biar anak-anak terutama yang gede-gede dia dengerin juga apa sih ADAS itu gitu kan. Teknologi ADAS itu apa ya? Ini teknologi ADAS ya seperti ini. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi mobil, ya teknologi yang disematkan dalam mobil ya gini mempermudah kita kan. Kita lagi apa ya, mungkin banyak orang yang kadang-kadang megang handphone sembari megang tangan satu sembari begini mata pandangan. Tapi kalau kita dibantu dengan ADAS kan lumayan. Contoh saya misalkan saya masih ikut tangga gini ya, kita nggak khawatir dengan mobil depan gitu kan, karena dia menjaga line keepingnya di tengah-tengah selalu. Terus dia menjaga juga jarak mobil depan sama kita tuh juga diatur juga jaraknya. Jadi ya kita pede aja, kita sembari ya, walaupun ini nggak boleh ya, walaupun sekali lagi ini disclaimer, ini bukan untuk dipakai bener-beneran untuk begini, tetap harus waspada karena ini bukan full otonomos, tapi ya membantu kayak gitu teman-teman, membantu. Jadi perjalanan kita walaupun jauh, dari sini mau ke Surabaya, mau ke Jogja atau mau kemanapun, jadi kita nggak begitu nggak begitu capek-capek banget lah, masih bisa relax, ngobrol, ngemil gitu, mana cemilan gitu kan, sembari nyemil kan enak teman-teman gitu kan. Tapi tetap harus kontrol, waspada gitu. Saya membuktikan aja bahwa bukan berarti ini harus dicontoh, tetapi membuktikan bahwa ADAS-nya si Omoda FM ini masih oke banget gitu. Maksudnya kita bisa andalkan kalau lagi ya terutama di perjalanan jauh gitu. Kalau perjalanan jauh tadi banyak ya walaupun jalannya pada rapat loh ini, tapi namanya di Indonesia kan kadang langsung trafficnya masuk ke dalam, tiba-tiba masuk ke dalam, tiba-tiba ini gitu. Mana coba minta tuh, kayak gini kita kan masih bisa bagi-bagian makanan, kita masih bisa santai tuh, biar nggak ngantuk gitu kan, sembari ngobrol. Kadang kan kalau kita megang setir, waduh teman-teman gitu ya, nggak usah diikutin ya. Pokoknya ini jangan diikutin. Kalau diikutin teman-teman yang nggak paham pakai teknologinya, jangan. Bisa bahaya. Karena kalau udah terbiasa dengan teknologi ADAS, mobil-mobil yang sudah karena gini, banyak kawan-kawan saya juga yang di rumah komplek komplek perumahan saya itu, banyak orang yang beli mobil listrik datang ke rumah saya. Karena saya banyak mobil listrik parkir gitu ya. Nih di depan, lihat tuh, di depan macet total nih. Tuh dia ngerem, smooth ngeremnya juga. Tuh santai aja, saya juga santai aja, dia juga berhenti sendiri, biar aja. Dia ada namanya TJA, Traffic Jam Assist. Ini sekarang lagi berhenti tuh ya. Saya lagi makan, berhenti. Nih saya buktikan TJA-nya jalan tuh. Mobil depan agak bergerak, dia juga ikut bergerak jalan sendiri. Nah tadi balik lagi ya teman-teman. Jadi banyak di rumah komplek tuh datang ke rumah, nanya mobil listrik, karena mungkin banyak dia awal-awal mungkin keliling komplek ngeliat mas saya ada beberapa mobil listrik kan. Jadi nanya masalah charger, nanya masalah macam-macam lah. Nah terkadang teman-teman itu dia kalau kita jelasin tentang ADAS terus nyobain, mungkin dia besoknya nyobain, terus itu banyak yang akhirnya dia suka ngomong malah, aduh pak saya malah nggak bisa nih pakai ADAS-nya, nggak ngerti atau nggak nyaman malah. Ada juga yang banyak begitu teman-teman, karena dia mungkin memang tanda kutip mungkin dia mungkin mohon maaf ya, misalkan gaptek gitu ya, misalkan dia gaptek gitu. Nah jadi dia tuh mobil depan jalan, kita jalan lagi aja, nggak perlu ngegas kita. Nah kayaknya ada kecelakaan ya. Oh enggak ya. Jadi padahal teknologi itu bagus nih, kayak gini kan kita enak ya, teknologi kita manfaatin teknologi gitu kan. Cuman ya tadi baik lagi, kadang-kadang orang itu mungkin karena nggak terbiasa, jadi nganggapnya aduh jadi ribet, lagi kagok atau segala macam. Begitu tuh teman-teman. Ini mobil depan lagi berhenti karena macet total teman-teman. Nggak tahu ada apa. Biasanya nih mobil depan jalan, biasanya kita harus komen. Dia ngasih tahu tuh, front vehicle has driven away. Dia kalau kelamaan traffic jam assist itu begitu fungsinya. Jadi kalau mobil jalannya pelan, merayap, dia ikutin terus. Tapi kalau misalkan mobil depan berhentinya lama gitu, lebih dari mungkin sekitar 5 detikan gitu,
Dia minta di komen itu caranya dengan digas dikit aja towel dia akan jalan lagi gitu. Tapi tetap dalam keadaan adasnya aktif gitu teman-teman. Jadi makin nyaman ya kita kalau kita pakai Omoda i5 ya. Oke guys gitu ya. Sampai ketemu di 379 ya. Ini tadi lagi jalan ngasih tahu fitur Omoda i5 yang masih mumpuni, terutama perihal adasnya ya. Oke guys, kita sudah sampai di Trave 379A ya. Tuh, 379A. Ini ramai banget ya, lagi ngecas ya. Tuh lihat teman-teman ya. Ada J6, ada Omoda semua. Ada satu lagi di situ ada Citroen isi3 ya. Ada Citroen isi3. Sampai sini tadi itu 54% teman-teman. Mobil kita 54%. Barusan aja, paling baru 2 menit ya. Coba kita ke depan ya. Oke, kita kasih lihat ya, sebentar ya. Si Mas. Tuh, tadi kita starting di 54%, sekarang sudah 61% ya. Baru jalan kurang lebih sekitar 2 menitan aja. Baru 2 menitan. Di sini 74 kW ya. Di sini masuk 74 kW. Agak lumayan gede ya, karena memang 200 kW. Oke, teman-teman, karena kita mau sholat dulu. Kebetulan di depan sini ada masjid besar dan proper juga enak di sini ya. Di 379 Travo ini. Oke, kita tinggal dulu. Nah, di sini ada GBT nih teman-teman ya, yang punya Wuling. Makanya di sini ada Bingo. Punya Wuling bisa di sini, tuh ya. Jadi ada GBT bisa di sini juga. Oke guys, kita salat dulu ya. Ramai di sini. Tadi kita nggak bisa masuk loh. Kita nggak bisa masuk, tapi alhamdulillah karena kita bilang kita mobil listrik, kita harus ngecas dibanding kita nanti bikin mogok. Alasannya begitu teman-teman. Akhirnya diperbolehkan masuk. Yuk kita salat dulu. Halo guys, nah kita lagi di posko apa nih disebutnya? Posko SPKLU P3 ya. Jadi kita lagi ngecas teman-teman di sana ya. Mobil kita lagi ngecas di sana tuh ya. Nah kita di sini kita lagi ada posko untuk istirahat, lumayan ya tuh. Ada sofanya. Kita coba kita spin. Nah tuh ya. Ada sofanya, ada makanannya, ada minuman dingin, silakan minum tuh. Terima kasih PLN tuh ya. Ruangannya AC tuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri tuh. Silakan yang mau bikin kopi, mau bikin pop mie, bebas teman-teman di sini. Tuh ya. Alhamdulillah enak ya di sini ya. Ayo silakan yang mau minum teh, minum kopi silakan. Mau bikin pop mie juga boleh katanya. Silakan. Iya. Tuh, poskonya nyaman teman-teman tuh, sofanya juga enak ya. Kita lagi ngecas di sana tuh. Nah, rame ya, yang ngecas tuh rame loh. Yang ngecas rame ya. Guys, kita mau lepas dari rest area Travoy 379A. Baru ngecas di sini 30 menit aja sembari sholat. Alhamdulillah sudah 97% lagi. Tadi start dari berapa tadi ya? 54 ya. Dari 54% ke 97%, lumayan ya kan. Sembari istirahat. Jadi nggak ada waktu yang terbuang tuh. Banyak orang bilang kan, apa kalau mobil listrik lama ngecasnya gitu. Padahal tadi kita makan, sholat dulu kan, terus kita mampir ke apa tuh namanya, tempat ruang tunggu yang disiapin sama si SPKLU-nya PLN. Itu enak banget tadi kan, ruangannya AC, dapat makan, terus apa, minum-minuman gratis, snack-snack gratis pokoknya. Sembari mantau di aplikasi kan bisa juga. Teman tadi kasihkan makan, selesai udah 97%. Padahal tadi harapannya pengen 80% aja jalan gitu. Tapi ternyata cepet banget, malah kasihkan waktunya nggak merasa nungguin jadinya gitu kan. Sembari makan, sembari sholat gitu kan. Ya udah, beres. Rebes. Oke teman-teman, kita jalan lagi sekarang. Sekarang kita mau keluar rest area. Biasa, seperti biasa ngantri. Nih, lihat. Tuh. Ini kebetulan saya di SPBU nih. Ya, kita kemana nih? Salah ya, kita jangan-jangan. Nih, lihat antri tuh, teman-teman bisa lihat nggak tuh? Yang nggak tahu lah. Wah, ini solar ya? Oh enggak nih.
Jalur keluar ini, cuma mereka pada di sini nih. Bahaya nih rombongan Fortuner. Tuh lihat teman-teman ya, antri BBM aja antri. Bisa jadi tuh ngantri begitu tuh mungkin baru keisi 15 menit tuh. BBM aja 15 menit. Isinya Pertamax, dalamnya Pertalite, gimana itu? Kita kan listrik mah nggak ada istilah oplos-oplosan. Gitu guys. Oke, bismillah, kita nggak mungkin ngecas lagi. Jadi dari sini 379 langsung ke Adi Sucipto, Jogja, teman-teman. Ya, kita langsung ke Jogja ya. Kalau di sini estimasinya sekitar 2,5 jam lagi. 2 jam 36 menit atau 180 km. Saya nggak tahu nih lewatin mana. Kan ada tol baru ya. Nah, tolnya tuh tol baru tapi katanya belum udah dibuka, tapi cuman buat pas momen ini doang, tapi nggak tahu bener apa enggak. Tapi kan mapnya nih map lama ya, nggak mungkin dia bisa tahu ada jalur tol itu ya, tapi nggak tahu juga sih ya. Kita cobalah lihat. Yang jelas sih kalau ngeliat nih, nggak tahu lewat jalur mana, saya nggak detail jalurnya, tapi sih 2,5 jam ya, 2,5 jam. Sekarang jam 2 siang, jam 4 jam 5 lah nyampe gitu guys. Oke, sampai jumpa di Yogyakarta guys. Kelupaan informasiin tadi berapa sih biayanya ya. Kita spill ya. Tadi kan waktu di Cirebon, di rest area 228A Cirebon, itu kan kita ngisi 124.000 kan, 124.000. Nah sekarang kita spill di sini, lihat transaksi ya, SPKLU. Kita lihat teman-teman, rest area 379 70.767, cuma 70.000 doang teman-teman. Jadi kalau ditambahin tadi 124.000 yang di awal, ditambah ini 70.000, kurang lebih sekitar 194 ya, 194, anggap 195.000 lah, 195.000 teman-teman. Cuman segitu doang, 195.000 doang ngeluarin duitnya. Coba kalau kita bawa mobil BBM. Tadi kakak saya, dia duluan berangkat bawa mobil Xenia di Citayam, karena rumah dia di Citayam. Di Citayam dia ngisi 300.000. Tadi dia bilang di rest area berapa ya, kalau nggak salah 379 juga. Sama nih di sini juga nih 379. Itu dia ngisi lagi 300.000 lagi teman-teman. Udah 600.000 tuh, bayangin. Jadi ya murah ya kalau pakai listrik ya. Gitu guys. Oke, gitu dulu ya update-nya ya. Nanti kita update lah pokoknya sampai Jogja, apakah ngisi lagi apa enggak gitu. Mungkin sih sebelum nanti kita ke hotel, kalau memang ternyata drain baterainya ini banget, turun banget, biar besok pagi kita langsung mancal jalan, ya kita ngecas dulu malam, bisa aja kita fullin dulu gitu kan. Atau kalau memang sampai sana masih sekitar 60, di atas 60%, mungkin saya nggak perlu ngecas dulu lah gitu, karena paling keliling-keliling Jogja kan nggak bakalan habis banyak kan gitu. Kecuali kalau kita mau ke Gunung Kidul, kita mau nanjak-nanjak, nah itu mungkin aja tuh. Begitu guys. Oke ya. Halo guys, selamat sore. Macet tuh, lihat. Kita mau arah Jogja, ternyata arah Prambanan tol itu ditutup karena katanya Prambanannya sudah sudah full, sudah padat teman-teman. Jadi keluar lewat Klaten. Dan mau keluar ke GTO-nya Klaten ini macetnya panjang berapa kilo nih, luar biasa. Estimasi padahal tadi jam 5 harus sampai, ini udah jam estimasi sampai 6:30 baru sampai. Karena aduh macet, ampun nih. Baterai masih 56%. Padahal tadi tuh kita udah gaspol terus, gaspol Semarang, Salatiga, gaspol terus gitu kan. Serondol terus, pokoknya gaspol terus lah. Nah, pas sampai di sini nih
Yang tol arah Jogja nih malah stuck dah, diem aja dah begini nih. Sekarang baterai 56%. Kalau baterai sih aman lah, pokoknya jarak kita tuh paling tinggal 31 kilo lagi. Ke lokasi tinggal 31 kilo lagi, tetapi butuh waktu 2 jam. Luar biasa teman-teman. Ya ini 2 jam kan jalan terus ya, karena merah kan jalan terus, lama-lama 2 jam lebih, lama-lama jalan juga waktunya. Nambah terus. Tadi estimasi jam 5, jam 6, setengah 7 sekarang. Aduh. Karena macet teman-teman. Begitu ya, kita update. Ini kita mau keluar exit tol Klaten aja. Aduh ampun, macetnya luar biasa. Oke guys, begitu guys. Kita berpusing-pusing ria. Ini 4 jalur jadi berapa nggak tahu nih. Tadi dari sana 4 jadi 2. Sekarang 4 lagi nih, bentar lagi 4 lagi, nggak tahu jadi berapa lagi nih. Rebutan lagi, pusing. Nikmatin aja lah pokoknya. Ini supir tembak belakang belum ini. Masih begini ya. Pura-pura disuruh gantian, pura-pura. Supir tembak. Aduh, adalah alasannya minyak angin lah ini, koyok lah ini. Aduh. Pusing. Aduh, diajak-ajakin, kirain pakai minyak wangi gitu ya. Lagi, aduh, balsem lah minta. Aduh, tadi di Indomaret beli fresh care lah. Salah ngajak supir. Gitu guys. Aduh. Ya udahlah, nikmatin aja ya, nikmatin. Oke guys, gitu dulu lah. Ini kita ngevlog lagi aja karena bete dari tadi macet. Nggak gerak ngapain ya gitu ya. Supir tembak tidur aja. Ya udah. Kita nge-vlog aja guys. Oke, semoga sampai di Jogja kita masih bisa kulineran malam gitu ya. Kita kulineran malam aja, makan malam di Jogja. Gitu guys. Halo teman-teman. Alhamdulillah teman-teman udah sampai di hotel di Jogja teman-teman. Di daerah Ambarukmo ya. Luar biasa macetnya. Tadi dari keluar gerbang GTO-nya Klaten itu sampai Jogja lah kasarannya teman-teman. Sampai Jogja tuh bener-bener udah jalannya tuh udah macet lah pokoknya. Sampai Prambanan itu masih macet. Sampai ke sini lah pokoknya macet udah. Aduh, sekarang jam 21:40 teman-teman. Bayangin tuh. Luar biasa. Ini kebetulan anak-anak udah pada turun, udah pada di lobi. Kita kasih report ke teman-teman ya. Jadi sampai di sini ya, sampai di hotel di Jogja ini baterai masih 46%. Tunggu sebentar, saya kasih lihat aja ya. Saya kasih lihat aja detailnya biar teman-teman tahu gitu ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Kita sisa baterai sampai di hotel Jogja ini 46% ya, ini di bawah sini nih 46%. Terus kita trip B kita ini sudah 585,6 km ya. Jadi menempuh jarak itu dari Depok sampai ke Jogja ini 585 km. Nah, kalau AVS-nya tuh 51 km lah per jam karena macet tadi, jadi ya begitulah. Oke ya. Terus sebentar, trip A-nya ini tuh ya, ini 15,9 kWh per 100 km ya. Hitungannya sih agak-agak boros ya, karena tadi ya macet-macetan total, plus sama ya memang bawanya juga nggak pelan-pelan banget begitu teman-teman. Oke, jadi ini datanya seperti ini. Sampai di ini ya saya puas aja, tetap hemat menurut saya menggunakan mobil listrik ini. Terus juga ya karena pakai Omoda i5 sebentar. Jadi begitu teman-teman. Tetap enak pakai mobil listrik, apalagi pakainya Omoda i5. Omoda i5 itu apa ya, gua banget gitu ya. Gua banget karena saya senang kenapa Omoda itu dibanding misalkan BYD M6, walaupun saya punya juga family car gitu kan, tapi ini tuh SUV. Dan yang paling saya suka akselerasinya, baik di mode Eco pun aja akselerasinya luar biasa. Mungkin yang udah pada pakai pasti tahu lah gitu ya, apalagi kalau nakal-nakalnya lelaki kita bawa mobil gitu kan. Jadi kalau di jalan ada yang sok-sokan dikit-dikit gitu, pakai ini masih oke lah buat saling apa namanya,
saling nakal-nakalan lah gitu teman-teman. Makanya saya senang banget pakai Omoda i5 ini, buat akselerasinya oke, responsifnya juga luar biasa. Ya jarak 430 km itu ya cukup lah menurut saya gitu ya. Cukup banget. Dia kan ini kalau WLTP-nya dia kurang lebih 430, tapi kalau pakai CLTC-nya itu 505 km gitu kan. Jadi mobil ini kalau pakai standar CLTC-nya dia memang 505 km, tetapi kalau pakai WLTP itu sekitar 430-an lah. Yang saya udah pernah coba dia bisa sampai 430-an 100% itu. Itu dengan kondisi yang ugal-ugalan ya, pokoknya bawaannya normal lah gitu ya, nggak iritan banget gitu. Tapi yang jelas tadi saya baru ngisi 2 kali kan tadi kan. Sebenarnya sih nggak perlu ngisi juga bisa sebenarnya, tapi mungkin sampai sini pas-pasan banget lah gitu ya. Jadi ngisi tadi di Cirebon, terus ngisi lagi di apa tuh namanya, di Batang ya, di Uleri. Udah, setelah itu sampai sini masih 46%. Nah kebenaran di belakang sini ada perasaan Barukmo, jadi saya tinggal nanti ya paling ngecas di situ besok pagi lah mungkin ya. Pagi-pagi saya ngecas di situ sebentar aja. Karena ini kan cuma 46% ya. Sebenarnya sih tadi 50% sih. Cuma tadi mampir di Indomaret, belanja-belanja dulu gitu-gitu dan segala macam lah ya. Makan malam dulu. Jadi ya sampai di titik parkir hotel ini ya 46%. Intinya begitu teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman di hari pertama ini. Kita trip dari Depok menuju ke Jogja. Nanti kita sambung lagi ya di hari-hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Pokoknya ya ikutin terus aja traveling kita di Jogja. Pas banget kita mudik, sekaligus kita explore Jogja, jalan-jalan pakai Omoda i5 gitu teman-teman.